Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membacakan hasil presentasi kami. Jadi kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Sylvia Tifajania dengan NIM 20076065, dan anggota yang kedua yaitu Eskaluna Purtalindo dengan NIM 20076042, dan anggota yang ketiga yaitu Rahmat Afriantias Aulia dengan NIM 20076060. Jadi materi kelompok kami yang akan saya bacakan yaitu menganalisis masalah menggunakan algoritma decision tree ID, pagar, dan C4.5. Jadi saya di sini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu algoritma ID titik 3. Jadi materi yang pertama yang akan saya bacakan yaitu algoritma ID 3. Algoritma ID 3 merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membuat pohon keputusan. Algoritma pada metode ini menggunakan konsep dari entropi informasi secara ringkas. Langkah kerja algoritma ID 3 dapat digambarkan yaitu yang pertama, perhitungan information gain dari setiap atribut dengan menggunakan di mana pemilihan atribut yang memiliki nilai information gain terbesar. Lalu pembentukan simpul yang berisi atribut tersebut. Dan ulangi proses perhitungan information gain akan terus dilaksanakan sampai semua data telah termasuk dalam kelas yang sama. Atribut yang telah dipilih tidak diikutkan lagi dalam perhitungan nilai information gain. ID 3 adalah algoritma decision tree learning atau algoritma pembelajaran pohon keputusan yang paling dasar. Algoritma ini merupakan pencarian secara rakus atau menyeluruh atau greedy pada semua kemungkinan pohon keputusan. Salah satu algoritma induksi pohon keputusan yaitu ID3. ID3 dikembangkan oleh G. Ross Quinlan. Algoritma ID3 dapat diimplementasikan menggunakan fungsi rekursif atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Algoritma ID3 berusaha membangun decision tree atau pohon keputusan secara top-down atau dari atas ke bawah. Mulai dengan pertanyaan atribut mana yang pertama kali harus dicek dan diletakkan pada root. Dan pertanyaan ini dijawab dengan mengevaluasi semua atribut yang ada dengan menggunakan suatu ukuran statistik yang banyak digunakan oleh information gain. Untuk mengukur efektivitas suatu atribut dalam mengklarifikasikan kumpulan sampel data. Secara ringkas, proses algoritma ID3 menurut Munawaroh 2015 diuraikan yaitu yang pertama menentukan nilai entropi, yang kedua menentukan nilai information gain. Yang pertama menentukan nilai entropi. Entropi merupakan jumlah bit yang dibutuhkan untuk menyatakan suatu kelas. Semakin kecil nilai entropi, semakin baik digunakan dalam mengekstraksi suatu kelas. Lalu yang kedua adalah menentukan nilai information gain. Dengan rumus yang pertama A atribut, V suatu nilai yang mungkin untuk atribut A. Materi selanjutnya adalah algoritma C 4.5 yaitu metode berbasis pohon keputusan. Dalam algoritma ini, pemilihan atribut dilakukan dengan menggunakan gain rasio dengan mencari nilai entropi. Algoritma ini menggunakan pendekatan induksi di mana dalam pendekatan ini algoritma tersebut membagi data berdasarkan kriteria yang dipilih untuk membuat sebuah pohon keputusan yang menggunakan pendekatan secara top down. Berdasarkan analisa yang dilakukan Jos Augusto dalam penelitiannya, algoritma ini mampu memberikan hasil yang efektif dalam mendukung suatu keputusan dengan kriteria yang dibuat secara random. Selain itu, alasan pemilihan algoritma ini adalah algoritma tersebut dapat menghasilkan subsistem model yang dapat digunakan untuk menunjang sistem pendukung keputusan. Untuk mendukung pengembangan algoritma ini digunakan metode RGFDT yaitu Rules Generation from the Decision Tree untuk membangun general rules dan rule set yang dihasilkan dari algoritma ini. Dan pengertian lainnya merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan yang merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Banyak algoritma yang dipakai dalam pembentukan pohon keputusan, antara lain ID3 CART dan
C4.5. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma ID3, yaitu mengubah bentuk data tabel menjadi model pohon dan mengubah model pohon menjadi rule dan menyederhanakan rule. Hanya saja dalam algoritma ini pemilihan atribut dilakukan dengan menggunakan rumus rasio gain, yaitu gain ratio dalam kurung S, A sama dengan gain dalam kurung S, A per split info dalam kurung S, A. Atribut dengan nilai gain ratio tertinggi dipilih sebagai atribut tes untuk simpul. Dengan gain adalah informasi gain. Dalam perbedaan dalam pemilihan atribut ini, algoritma ini memiliki keunggulan dibandingkan ID3, yaitu dapat mengolah data numerik atau kontinu dan kategori discrete, dapat menangani nilai atribut yang hilang dan menghasilkan aturan-aturan yang mudah diinterpretasikan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu decision tree. Decision tree adalah alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi. Decision tree menyediakan cara untuk menyajikan algoritma dengan pernyataan kontrol bersyarat. Mereka termasuk cabang yang mewakili langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada hasil yang menguntungkan. Struktur flowchart mencakup node internal yang mewakili tes atau atribut pada setiap tahap. Setiap cabang mewakili hasil untuk atribut, sedangkan jalur dari daun ke akar mewakili aturan untuk klasifikasi. Decision tree merupakan salah satu bentuk algoritma pembelajaran terbaik berdasarkan berbagai metode pembelajaran. Mereka meningkatkan model prediktif dengan akurasi, kemudahan dalam interpretasi dan stabilitas. Hal ini juga efektif dalam menyesuaikan hubungan non-linear karena mampu memecahkan tantangan penyesuaian data seperti regresi dan klasifikasi. Disebut decision tree atau pohon keputusan karena pilihannya bercabang, membentuk struktur yang terlihat seperti pohon. Anda dapat membuat pohon keputusan vertikal atau horizontal tergantung pada preferensi Anda. Membaca pohon keputusan horizontal dari kiri ke kanan, pohon keputusan vertikal dari atas ke bawah. Pohon keputusan bekerja paling baik ketika Anda mengikuti aturan diagram alur dasar. Pertama, persegi panjang atau bujur sangkar. Tunjuklah awal pohon tempat Anda menulis pertanyaan. Kedua, garis mewakili cabang-cabang pohon. Ini semua adalah kemungkinan tindakan. Yang ketiga, lingkaran menandakan hasil yang tidak pasti bahwa Anda akan membutuhkan cabang tambahan untuk diklarifikasi. Yang keempat, segitiga berikan jawaban yang jelas dan final. Mereka juga disebut daun. Dengan membuat decision tree, kemungkinan Anda untuk memvisualisasikan hasil dari setiap pilihan dalam cara terorganisir. Anda dapat menggunakan pohon keputusan ketika Anda memiliki tujuan tertentu, seperti menentukan apakah harus menerima tawaran pekerjaan. Alat ini juga bermanfaat jika Anda perlu mengevaluasi sejumlah besar data atau statistik. Misalnya, jika Anda seorang agen penjualan yang ingin menentukan beberapa banyak pendapatan yang dapat dihasilkan oleh calon pelanggan versus biaya untuk mengejar dan mempertahankan hubungan, Anda dapat menggunakan pohon keputusan untuk menganalisis laba atas investasi. Selanjutnya, jenis keputusan. Ada dua jenis utama pohon keputusan yang didasarkan pada variabel target, yaitu pohon keputusan variabel kategoris dan pohon keputusan variabel kontinu. Yang pertama, decision tree variabel kategori. Sebuah pohon keputusan variabel kategori termasuk variabel target kategoris yang dibagi dalam kategori. Misalnya, kategori bisa ya atau tidak. Kategori berarti bahwa setiap tahap proses keputusan jatuh ke dalam salah satu kategori dan tidak ada di antaranya. Yang kedua adalah decision tree variabel kontinu.
Pohon keputusan variabel kontinu adalah pohon keputusan dengan variabel target kontinu. Misalnya pendapatan individu yang pendapatannya tidak diketahui dapat diprediksi berdasarkan informasi yang tersedia seperti pekerjaan, usia, dan variabel kontinu lainnya adalah contoh pengaplikasian decision tree. Yang pertama, menilai peluang pertumbuhan prospektif. Salah satu penerapan decision tree melibatkan evaluasi peluang pertumbuhan prospektif untuk bisnis berdasarkan data historis. Yang kedua, menggunakan data demografi untuk menentukan calon klien. Aplikasi lain dari alat ini adalah dalam penggunaan data demografis untuk menentukan calon klien. Mereka dapat membantu dalam merampingkan anggaran pemasaran dan dalam pembuatan keputusan yang tepat tentang pasaran yang menjadi fokus bisnis. Yang ketiga adalah berfungsi sebagai alat pendukung di beberapa bidang. Pemberi pinjaman juga menggunakan decision tree untuk memprediksi kemungkinan pelanggan gagal membayar pinjaman dan menerapkan pembuatan model prediktif menggunakan data masa lalu klien. Selanjutnya adalah cara membuat decision tree. Yang pertama adalah mulailah dengan pertanyaan atau ide. Gambarlah persegi panjang dan tulis pertanyaan atau ide Anda di dalamnya. Jika Anda ingin membuat pohon horizontal, gambar persegi panjang Anda di sisi kiri halaman sehingga Anda memiliki ruang untuk menggambar garis. Untuk pohon vertikal, gambar kotak di bagian atas halaman dan turunkan. Misalnya jika Anda ingin menentukan apakah Anda harus meminta kenaikan gaji, Anda dapat menggambarkan persegi panjang di bagian atas halaman dan menulis meminta kenaikan gaji di dalamnya. Yang kedua adalah tambahkan cabang. Gambarlah garis sebanyak yang Anda butuhkan dari kotak untuk menentukan tindakan. Untuk melanjutkan contoh, Anda dapat menggambar 2 cabang di bawah persegi panjang Anda dan memberi tabel ya dan tidak. Ini menandakan bahwa Anda meminta atau tidak meminta kenaikan gaji. Yang ketiga, tambahkan simpul keputusan ke cabang. Lingkaran menunjukkan bahwa hasil dari cabang belum jelas dan Anda perlu mengajukan lebih banyak pertanyaan sehingga menunjukkan bahwa hasil hampir pasti. Yang keempat, lakukan seperlunya. Lanjutkan decision tree Anda sampai Anda benar-benar memeriksa semua kemungkinan hasil dan dapat membuat keputusan yang tepat. Dalam contoh, Anda akan melanjutkan sampai Anda mencapai jawaban apakah Anda harus meminta kenaikan gaji. Selanjutnya adalah keuntungan menggunakan decision tree. Yang pertama, mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, mudah disiapkan. Yang ketiga, lebih sedikit pembersihan data yang diperlukan. Selanjutnya, kekurangan decision tree. Yang pertama, sifat tidak stabil. Dan yang kedua, kurang efektif dalam memprediksi hasil dari variabel kontinu. Selanjutnya, analisis data mining. Analisis data mining merupakan proses penggalian dan pertambangan pengetahuan dari sejumlah data yang besar, database atau repositori database lainnya. Tujuan utama dari penambangan data ini untuk menemukan pengetahuan baru yang tersembunyi dari database tersebut. Karena data mining adalah suatu rangkaian proses yang dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut bersifat interaktif di mana pemakai terlibat langsung dan atau dengan perantaraan knowledge base. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja konstruksi. Yang menjadi input dalam penelitian adalah data inspeksi K3 dan data kelengkapan lainnya, sedangkan output berupa faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja konstruksi. Output atau target variabel memiliki 2 kategori, yaitu baik dan tidak baik. Maka digunakan teknik klasifikasi yang termasuk dalam mengelompokkan data mining, karena dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sekian video presentasi dari kami.
Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.